Halo, selamat siang pemirsa. Sekilas info kembali hadir menemani istirahat siang Anda. Selama 15 menit ke depan, kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya bersama saya, Fabrianti Juventina, dan berikut berita selengkapnya. Baik pemirsa, kita ke berita yang pertama. Keluhkan pendapatan turun, tukang becak pasrah bersaing dengan ojek online. Tukang becak keluhkan pendapatan menurun karena kalah bersaing dengan ojek online. Pendapatan menurun hingga 60%. Puluhan tukang becak mengaku pasrah. Dalam kondisi normal sebelum fenomena ojol atau ojek online ramai di Indonesia, beberapa tukang becak mengaku bisa mendapat pemasukan sekitar 50-60 ribu per hari. Ojek online ya Pak? Iya. Dan itu kira-kira berpengaruh apa buat kira-kira dari pendapatan penumpang per harinya itu? Ya, pengaruhnya besar sekali. Pengaruhnya besar. Iya. Kalau sebelum ada ojek online, terus sejak ada ojek online ini, kira-kira kalau sebelumnya dulu penumpang sehari dapat berapa? Sebelum ada ojek online ya 5 kali tarian. Kalau sekarang ya itu 2 kali sudah. 2 kali biasanya. Iya. Terus kira-kira Bapak ini dari adanya ojek online ini merasa dirugikan apa mboten gitu kira-kira? Ya merasa dirugikan loh. Merasa dirugikan nggih, soalnya penumpangnya menurun. Ya, penumpang menurun, Ya, terus otomatis pendapatannya menurun. Terus niki bagi tanglet malih, bagaimana cara Bapak bertahan di tengah pandemi ini? Ya mentaati peraturan pemerintah, pakai masker, jaga jarak. Berarti dalam setiap mengantarkan penumpang niku Bapak tetap mentaati prokes. Masuk ke berita kedua, harga bahan pokok naik drastis jelang Hari Raya Cina. Harga bahan pokok naik drastis jelang Hari Raya Cina. Harga beberapa bahan makanan naik lebih dari 10% menjelang Hari Raya Cina. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menilai harga kenaikan tersebut sangat tidak wajar. Setelah beberapa bulan lalu, harga bahan pokok naik karena pergantian tahun. Kini, harga makanan pokok seperti cabai rawit, telur ayam, dan minyak goreng kembali tinggi. Nama saya Bapak Doaji dari Siman Beton. Niki daganganipun napa mawon Bapak? Apanya? Dagangannya niki dagang apa aja Bapak? Ini sayur meliputi segala cabai, tomat, berambang, dan berbagai hal. Tuh. Terus ini kalau dari tahun sebelumnya masuk ke tahun 2022 itu yang harganya naik kira-kira apa aja Bapak? Yang kini harganya naik, ini tomat ya. Tomat itu dari semula 6.000 sekarang 11.000. Itu. Terus kalau cabai, justru cabai itu sekarang turun. Dari kemarin 85.000 sekarang tinggal 40.000. Ya. Itu. Terus kalau barang-barang yang lain stabil lah itu. Ada lagi itu berambang mengalami kenaikan sedikit. Dari yang kemarin itu 16.000 sekarang menjadi 21.000 gitu. Terus ini kan baru tanggal 1 Februari nanti kan mau ada ini ya Pak, Hari Raya Besar Cina. Itu diperkirakan dari bahan baku sendiri apakah bakal ada kenaikan atau gimana Pak? Biasanya gitu, setiap perayaan hari raya apapun ini konsumen kan membutuhkan semakin banyak, otomatis akan mengalami kenaikan dalam prediksinya gitu. Biasanya kalau di Hari Raya Besar Cina itu yang harganya paling melonjak naik itu apa ya Pak? Yang paling melonjak biasanya sayur, semua sayur, segala jenis sayur. Iya, itu. Karena sayur itu kan dibutuhkan banyak sekali, sedangkan stoknya itu biasa aja. Baik pemirsa, kita ke berita selanjutnya. Cerita pejuang muda Universitas Muhammadiyah bantu verifikasi Bansos. Pengalaman pejuang muda bantu Kemensos memverifikasi data Bansos. Puluhan mahasiswa yang tergabung pada program Kementerian Sosial yang berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan dan Budaya serta Kementerian Agama
menceritakan pengalaman mereka selama melaksanakan program tersebut. Peserta Pejuang Muda mengaku memverifikasi lebih dari 15.000 data atau DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. Para peserta mengaku merasakan pengalaman luar biasa setelah membantu program Kementerian Sosial ini. Baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu peserta Pejuang Muda. Selamat pagi Kak. Selamat pagi. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, ini kakaknya salah satu peserta dari program pemerintah yaitu Pejuang Muda ya Kak? Iya, ini program Pejuang Muda ini adalah program dari Kementerian Sosial yang bekerja sama dengan Kemendikbud dan juga Kemenak. Di mana peserta dari program Pejuang Muda ini adalah mahasiswa dari semester 5 dan juga semester 7. Baik, itu tadi sudah diceritakan sedikit tentang apa itu Pejuang Muda. Dan saat ini saya akan mau menanyakan tentang bagaimana pengalaman kakak dalam mengikuti program Pejuang Muda ini. Di mana program Pejuang Muda ini saya melakukan kegiatan verifikasi DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial penerima bantuan PKH dan juga BPNT. Selama saya melakukan verifikasi data DTKS ini, pengalaman saya ini cukup banyak. Saya merasakan banyak sekali timbal balik dari masyarakat sekitar yang saya verifikasi dan juga menambah pengalaman dari teman-teman, karena kan teman-teman Pejuang Muda ini banyak yang dari luar Ponorogo dan juga dari berbagai macam universitas dan juga institut. Selanjutnya dari pemerintahan juga itu saya mengenal dari pemerintahan desa itu banyak sekali perangkat-perangkat yang mau bekerja sama dengan kita selama proses verifikasi data DTKS tersebut. Baik, itu tadi. Dan apakah data penerimaan DTKS tersebut sesuai dengan yang diberikan pemerintah, Kak? Kalau menurut saya itu sudah sesuai dengan standar lah. Dari lapangan pun sudah sesuai. Sudah banyak masyarakat yang kurang mampu yang menerima bantuan tersebut. Dan kalau menurut saya bantuan tersebut sudah tepat sasaran. Baik, untuk selanjutnya nih Kak, bagaimana tanggapan Kakak terkait data DTKS ini Kak? Data DTKS ini kayak kita harus lebih, masyarakat yang kurang mampu ini kan masih banyak yang belum masuk ke penerima data DTKS. Itu banyak, kita harus lebih, pemerintah itu lebih meningkatkan bagaimana masyarakat yang kurang mampu itu harus menerima bantuan. Kemudian buat yang sudah mampu itu mungkin nanti bisa digantikan oleh yang kurang mampu tadi yang belum termasuk ke DTKS itu. Baik, itu tadi pemirsa pengalaman dari salah satu peserta Pejuang Muda. Saya kembalikan ke studio, Juve. Andil kesenian reog dalam pencarian massa partai politik. Aktualisasi peran kesenian daerah dalam konteks dinamika sosial politik saat ini senyatanya menunjukkan indikasi yang optimis. Dalam relasi antara paguyuban kesenian dan partai politik membawa prasangka positif. Paguyuban partai politik mampu menciptakan gelombang wacana yang dapat menambah volume pencarian partai politik. Baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan tokoh masyarakat yaitu Ketua LSMNI Ponorogo. Selamat pagi dengan Bapak Pak Jinggo. Pak Jinggo. Kami mau menanyakan tentang Bapak ini tentang terkait andil kesenian reog dalam partai politik Bapak. Kira-kira apakah kesenian reog ini pernah ikut andil dalam dunia politik Bapak? Kalau secara resmi dia berpartai itu saya lihat kok belum ada. Tetapi pernah ya salah satu partai pada waktu Orde Lama itu memang bergeraknya dengan reog. Itu dengan nama Barisan Reog Ponorogo. Itu yang dulu pada waktu itu Barisan Reog Ponorogo itu banyak yang ikut atau tergabung kepada salah satu partai politik di Orde Lama, yang mana lembaganya waktu itu adalah Lembaga Kesenian Rakyat atau LEKRA. Itu memang mendominasi keberadaan Reog Ponorogo, dan kita tahu bahwa LEKRA adalah dari salah satu partai pada masa Orde Lama. Nah, akhirnya di Kongres
yang keberapa ya, saya lupa. Tahun 54 ada kongres, kalau nggak salah tahun berapa itu ada kongres BRP, yang mana di situ ketua BRP itu dimenangkan oleh salah satu dari tokoh lekra ini gitu. Jadi nggak pernah kalau dia secara politik berpartai dengan partai politik secara resmi, tidak, tetapi memang kesenian ini dipakai alat untuk berpolitik oleh salah satu partai pada masa Orde Lama. Nah, perkembangan karena adanya dilihat dari secara politik dilihat dari kacamata perkembangan partai, ya partai semakin kuat dengan adanya reog, ya adanya reog tadi, maka beberapa partai akhirnya juga mendirikan kelompok reog sendiri, seperti ada brand itu barisan reog nasional, terus ada KRIS, ada Cakra cabang kesenian reog agama, itu akhirnya berdirilah ini kelompok-kelompok reog yang ini nanti semua adalah berafiliasi ke partai politik. Tapi dia tidak menyatakan resmi bahwa reog ini adalah reog politik, tidak gitu. Lalu apakah andil tersebut digunakan untuk pencarian massa gitu? Ya kebanyakan karena bukan hanya partai politik ya, kalau ngomong seni budaya itu dipakai alat apa saja bisa, karena ini adalah alat, hanya alat gitu loh. Jadi kita lihat bahwa saya perkembangan Islam juga di tanah Jawa itu juga dari seni budaya, yang akhirnya dengan seni budaya Islam menjadi berkembang seperti ini. Terus juga ada banyak sekali lah. Jadi kalau partai politik kemudian menjadikan alat dari reog dan kesenian lainnya untuk menarik simpati massa, itu memang sepertinya iya, sampai sekarang kan juga gitu loh. Tuh. Baik, terima kasih pernyataannya dari Bapak selaku Ketua SBM Ponorogo, dan saya kembalikan ke studio. Hilangnya minat generasi milenial pada kesenian daerah. Hilangnya minat generasi milenial pada kesenian daerah. Bukan rahasia lagi apabila kesenian reog di Indonesia, khususnya pada Kabupaten Ponorogo, mulai ditinggalkan anak mudanya. Masuknya budaya asing melalui berbagai media, terutama gadget, sangat mempengaruhi kelunturan apresiasi generasi muda terhadap kesenian tradisional. Saat ini menurun ya, karena adanya wabah ini ya. Soalnya kan sebelum adanya wabah ini, banyak seperti aktivitas reog-reog itu sepertinya ada penunjukan di desa, dimanapun. Setiap desa sepertinya ada, tapi sekarang gara-gara adanya wabah, maka peminatnya menurun. Minat dari kesenian reog ini pun karena kondisi saat ini ada pandemi seperti ini, mungkin di awal 2020 sampai sekarang ini mungkin kesenian reog agak sedikit menurun. Karena apa? Karena kebijakan dari pemerintah itu sendiri yang harus melakukan kegiatan di rumah aja. Menurut saya ya, minat generasi saat ini terhadap kesenian reog itu menurun. Alasannya kenapa? Karena mungkin karena adanya COVID-19 itu kan semua negara termasuk Indonesia itu kan dari awal 2020 bulan Maret itu kan pandemi ya. Jadi semua kegiatan ditiadakan, terutama festival reog atau lomba-lomba yang lain itu ditiadakan. Jadi otomatis menurun sih. Desa ya wajib mengadakan pelatihan reog dengan mematuhi protokol kesehatan, yaitu tidak semuanya ikut terlibat untuk latihan reog tersebut, agar kesenian yang ada di Ponorogo ini tetap berjalan, tetap lestari. Baik pemirsa, itu tadi berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Saya Fabrianti Juventina dan kru pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.